الحمد لله الذي حض على الصبر وجعله مفتاحا لأسمى المطالب وأعظم به للصابرين الأجر وأنى لهم أسنى الرغائب وبشرهم بأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأنهم هم المهتدون وأشهد أن لا إله إلا الله جعل عاقبة الصبر الظفر وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا رسول الله أقوى من صبر صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم مقتدون. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, sudah menjadi sunnatullah bahwa kehidupan hamba di dunia ini teramat dinamis, tidak stagnan dalam satu kondisi, terkadang senang dan terkadang susah. Sekarang tertawa, tidak lama kemudian menangis. Hari ini sehat dan besok sakit. Sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Untuk menghadapi kondisi yang fluktuatif itu, seorang hamba membutuhkan sepasang senjata kembar agar sukses menapaki jalan kehidupan. Kedua senjata tersebut adalah syukur dan sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Alangkah menakjubkannya kehidupan seorang mukmin. Sungguh seluruh kondisi hidupnya indah. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki melainkan hanya oleh seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila dia dikaruniai nikmat, maka dia bersyukur dan itu sangat indah untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan jika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar dan itu pun indah untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, saat tertimpa musibah, banyak orang mengaku telah bersabar. Namun realitanya belum tentu mereka benar dalam mempraktekkan sabar. Tidak sedikit orang yang mengira sabar itu berkonotasi duduk berpangku tangan. Sabar itu bersikap putus asa, tidak ngapa-ngapain, pasif dan pasrah, menerima total tanpa ada usaha. Pemahaman seperti ini perlu diluruskan, sebab sabar tidak berarti meninggalkan ikhtiar. Mari kita menyimak bersama firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti kesabaran para rasul ulul azmi. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Dalam ayat barusan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati para rasul yang sabar dengan ulul azmi. Ulu itu berarti para pemilik, sedangkan azmi artinya adalah tekad yang kuat. Berarti ulul azmi itu adalah para pemilik tekad yang kuat. Salah satu dari ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau sosok yang sangat penyabar, apalagi terhadap orang terdekat beliau, yaitu istri dan anaknya, yang ternyata mereka ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, kesabaran Nabi Nuh alaihissalam kepada istri dan anaknya yang kafir tidak membuat beliau berdiam diri atau bersikap pasrah tanpa berbuat apa-apa. Justru beliau membekali diri dengan tekad yang membaja. Tanpa henti beliau mendakwahi keluarga dan masyarakatnya. Berapa tahun? Selama 950 tahun. Siang dan malam tanpa ada putus asa. Beliau tetap berusaha mendakwahi anaknya, bahkan hingga detik-detik terakhir saat banjir bandang hampir menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala merekam dialog antara ayah dan anak tersebut di dalam firman-Nya, "Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal." Kapal itu mengangkut Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dalam gelombang sebesar gunung. "Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Nabi Nuh memanggil putranya yang sedang berada di tempat yang nun jauh di sana, "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir tersebut." Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya menjawab, "Aku akan menyelamatkan diri ke puncak gunung yang bisa menghindarkanku dari air bah." Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh berkata, hari ini tidak ada yang bisa melindungi dari adab Allah kecuali Allah yang Maha Penyayang. Wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Akhirnya gelombang pun memisahkan Nabi Nuh dan putranya, sehingga anaknya itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Al-Quran surat Hud ayat 42 sampai 43.
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi, sabar itu bukan berarti pasrah dengan kondisi tanpa usaha. Jika hari ini istri Anda, atau suami Anda, atau anak Anda belum soleh atau solehah, maka jangan pasrah. Jangan pasrah, namun bersabarlah. Berdoalah, teruslah berusaha untuk mendakwahi mereka agar menjadi baik di suatu hari nanti, walau setelah berlalu puluhan tahun. Bila Anda diuji oleh Allah dengan sakit parah, maka bersabarlah dengan terus berdoa, disertai ikhtiar pengobatan menggunakan cara yang halal. Semoga Allah Ta'ala berkenan mengaruniakan kesembuhan. Manakala toko Anda atau rumah Anda kebobolan maling, maka bersabarlah. Namun tidak ada salahnya jika Anda melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib sebagai bentuk upaya dan ikhtiar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabar itu juga berarti menerima dengan lapang dada sebuah ujian kehidupan. Karena menyadari bahwa itu adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik dan penguasa alam semesta. Sehingga tidak muncul cacian dan makian, protes, atau perasaan tidak menerima atas kejadian yang tak mengenakan itu. Sebab kata sabar secara bahasa bermakna menahan diri dari ketidaksabaran. Menerapkan hal tersebut dalam kehidupan adalah salah satu bentuk praktek nyata keimanan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran, surat At-Taghabun ayat 11. Imam Al-Qamah rahimahullah menafsirkan ayat ini, orang yang tertimpa musibah, kemudian dia menyadari bahwa itu takdir dari Allah, niscaya dia akan bisa menerima musibah tersebut dengan lapang dada dan bersikap ridho. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نذير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Sidang Jumat yang kami hormati, semua manusia tanpa terkecuali akan menghadapi cobaan hidup. Orang Islam maupun non-Muslim, orang beriman maupun orang kafir, ahli ibadah maupun ahli maksiat, semua sama dalam hal ini. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan antara kedua jenis manusia tersebut adalah bagaimana mereka menyikapi cobaan hidup itu. Golongan yang pertama, kaum mukminin, mereka akan menyikapinya dengan kedewasaan iman, sehingga dia tetap bisa berdiri tegak dan optimis menatap masa depan yang gemilang. Adapun golongan yang kedua, para pecundang, mereka akan menyikapinya dengan gerutuan dan makian, sehingga semakin terpuruk ke dalam jurang kenistaan. Lalu, dari dua jalan tersebut, jalan mana yang akan Anda pilih? Hada, wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin, kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.